Pada formulir pesanan pembelian terdapat tombol-tombol. Yang pertama yaitu previous, adalah tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir. Kemudian tombol next yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir selanjutnya. Kemudian tombol preview, tombol tampilan formulir selanjutnya. Tombol printer yang berfungsi untuk tampilan formulir. Tombol down payment adalah yang berfungsi untuk membuka formulir pencatatan tagihan uang muka dari vendor. Tombol requisition yang berfungsi untuk menampilkan daftar formulir permintaan pembelian yang belum diproses menjadi pesanan pembelian. Tombol resize yang berfungsi untuk langsung membuat formulir. Tombol purchase invoice adalah fungsi untuk langsung membuat formulir keluar dari formulir pesanan pembelian. Tombol get from memories yang berfungsi untuk mengcopy atau membuat kembali transaksian order yang telah di memories. Tombol memories transaction adalah yang berfungsi untuk menyimpan tampilan detail pesanan pembelian. Tombol select from project adalah yang berfungsi untuk memilih nama project yang membutuhkan item untuk dibeli. Tombol template adalah yang berisi jenis perancangan formulir. Tombol help adalah tombol untuk membuka menu bantuan. Tombol save dan close yang berfungsi untuk menyimpan tampilan formulir. Tombol save and new berfungsi untuk menyimpan tampilan formulir dan telah Anda buat sekaligus untuk membuka tampilan yang baru. Kemudian tombol cancel berfungsi untuk menutup tampilan formulir atau keluar dari formulir tanpa melakukan penyimpanan. Kemudian kolom-kolom pada formulir pesanan pembelian yaitu kolom vendor secara otomatis menampilkan daftar nama vendor. Kolom PO number adalah yang berisi nomor. Kolom PO data mengisi tanggal. Kolom VOB adalah terdapat dua pilihan syarat penyerahan barang. Kemudian kolom terms, pada file ini Anda dapat memilih syarat pembayaran. Kolom ship via, pada file ini dapat Anda memilih jenis pengiriman barang. Terus kolom ship to adalah dapat mengetikkan alamat pengiriman barang yang dituju. Kemudian kolom rate secara otomatis muncul pada saat Anda memilih vendor dan mata uang asing. Kolom expect date adalah dapat mengisi tanggal taksiran barang yang dipesan yang akan diterima. Kolom description dapat mengetikkan keterangan singkat sehubungan dengan aktivitas pesanan pembelian yang Anda catat. Kolom DP account secara otomatis akan menampilkan akun dengan tipe account receivable. Kemudian kolom S freight, pada kolom ini Anda dapat mengisi taksiran biaya angkut yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian kolom freight account, pada kolom ini Anda dapat memilih akun tipe cost of goods sold yang nantinya akan digunakan untuk mencatat jumlah biaya yang angkut yang Anda catat. Kemudian kolom diskon, jika diskon per persen diisikan file ini langsung potong, tetapi file ini juga dapat diisi secara manual dengan mengetikkan angka. Biasanya pengetikan manual ini akan menghitung potongan yang sifatnya pembulatan atau sulit dipresentasikan. Kemudian kolom total yaitu penghitungan otomatis atau subtotal atau diskon. Plus ST Fright, jika option inclusive text di atas diaktifkan maka PPN dihitung secara inklusif, berarti total sudah termasuk PPN, maka di belakang total diberikan kata text include. Cara membuat formulir pesanan pembelian. Yang pertama, buka formulir pesanan pembelian yang baru dengan cara klik menu utama, aktivitas, kemudian pembelian, pesanan pembelian. Kemudian pada tampilan formulir tersebut isi nama vendor, tanggal order, nomor PO, dan detail item yang akan dipesan. Kemudian setelah semua info pesanan selesai, Anda entry pada formulir. Kemudian Anda dapat menyimpan dan menutup formulir tersebut dengan mengklik tombol save dan close. Kemudian pada gambar yang ditampilkan yaitu dengan membuat formulir dengan cara dengan uang muka pembelian. Yang pertama, buka formulir, klik menu utama, aktivitas, kemudian klik pembelian, kemudian klik pesanan pembelian. Pada tampilan formulir pesanan pembelian, isi nama vendor, tanggal order, nomor PO, dan detail item yang akan dipesan kepada vendor. Kemudian setelah informasi pesanan selesai, Anda entry, pastikan kolom DP account telah berisi dengan akun uang muka pembelian. Kemudian langkah selanjutnya, klik tombol down payment yang terdapat pada header formulir pembelian. Perhatikan pada saat Anda mengklik tombol down payment, secara otomatis akurat akan menampilkan formulir pesanan pembelian.
Kemudian, perhatikan detail formulir secara otomatis setelah menampilkan item down payment dengan unit price senilai total order yang Anda buat. Ubah nilai unit price tersebut sesuai dengan jumlah uang muka pembelian yang Anda bayar kepada vendor, lalu klik tombol Relate, kemudian klik tombol Pay Vendor untuk mencatat pengeluaran kas atau bank atas pembayaran uang muka pembelian tersebut pada formulir Purchase Payment, kemudian klik tombol Save dan Close. Cara menghapus satu formulir pesanan pembelian. Yang pertama, buka daftar formulir, kemudian klik menu utama, daftar, kemudian klik pembelian, kemudian klik pesanan pembelian. Pada daftar formulir, dari formulir yang Anda ingin hapus atau ubah dengan cara mengetik nomor formulir atau description formulir yang ingin Anda edit atau hapus pada kolom Find. Kemudian setelah formulir yang ingin dihapus atau diedit tersorot, langkah selanjutnya klik kanan delete atau klik tombol delete untuk menghapus formulir tersebut, atau klik kanan edit atau klik tombol edit untuk mengubah formulir tersebut. Dengan catatan, formulir dapat dihapus atau diubah dengan catatan formulir tersebut belum diproses menjadi receive item atau pesanan pembelian invoice. Jika formulir pesanan pembelian tersebut telah diproses dalam transaksi receive item dan pesanan pembelian, Anda harus terlebih dahulu membatalkan transaksi receive tersebut, kemudian baru bisa mengedit formulir pesanan pembelian yang Anda inginkan. Berikut ini adalah daftar pesanan pembelian. Tombol New berfungsi untuk membuat formulir pesanan. Tombol Edit berfungsi untuk membuka tampilan formulir yang tersorot. Tombol Delete berfungsi untuk menghapus formulir. Tombol Filter berfungsi untuk menampilkan kolom filter. Tombol Find berfungsi untuk mempermudah Anda mencari formulir. Tombol Refresh berfungsi untuk mengupdate tampilan daftar. Tombol Print berfungsi untuk mencetak daftar pesanan pembelian. Tombol Proceeded By berfungsi untuk menampilkan aktivitas yang telah memproses formulir yang tersorot. Kemudian Purchase Order List Detail itu terdiri atas PO nomor. Kolom ini menampilkan nomor formulir pesanan pembelian. Kolom Date berfungsi untuk menampilkan tanggal pembuatan formulir. Kolom Status berfungsi untuk menampilkan status formulir pesanan pembelian. Kemudian dalam status itu terdiri dari beberapa lagi, yaitu on process, formulir dengan status pesanan di mana barang yang dipesan belum diterima dan sudah diterima. Terus tombol formulir close dengan status pesanan dibatalkan. Tombol formulir status full receive dengan status di mana seluruh barang yang dipesan telah diterima. Kemudian vendor name menampilkan nama vendor. Expected, kolom yang menampilkan tanggal penerimaan barang. Tombol freight menampilkan taksiran biaya angkut. Tombol amount menampilkan jumlah nilai pesanan. Kolom deposit menampilkan jumlah uang muka yang telah dibayar. Deposit used menampilkan jumlah uang muka dari pesanan pembelian. Tombol description menampilkan keterangan yang Anda ketik. Tombol currency menampilkan informasi mata uang. Kemudian ketika kita ingin mengklik kanan mouse, terdapat new untuk membuat PO baru, terdapat edit untuk membuka atau mengubah PO yang tersorot, terdapat delete untuk menghapus PO yang tersorot. Filter Ctrl V, tombol yang berfungsi untuk menampilkan kolom filter. Sort by, pilihan urutan secara ascending atau klik sekali. Kemudian Proceed by, tombol ini berfungsi untuk menampilkan aktivitas yang telah memproses formulir yang tersorot.